terjadi penjualan. Meskipun mungkin harga rumahnya lebih mahal dibanding harga rata-rata. Saya yakin banget ketika kamu melakukan itu, yang kamu mainkan bukan hanya sekedar harga kok. Jadi kamu harus bisa masuk ke dalam bahasa kalbu, bukan bahasa logika saja. Value dan price. Teman-teman, kalau teman-teman di agen properti lebih sering mendengar kata value atau kata price. Saya yakin lebih banyak orang mendengar kata price, harganya berapa dan segala macam. Ya, itu yang bahasa yang common antara kamu agen properti dengan pembeli atau penjual. Tapi sebenarnya yang kamu harus pelajari adalah value. Yang membuat orang membeli properti sebenarnya bukan karena semata-mata rupiah loh. Mereka membeli sebenarnya karena value. Mereka mendengarnya price, tapi sebenarnya yang mereka beli value. Nah, apa bedanya? Ini bedanya ya. Kalau price itu apa yang orang bayar. Misalkan, handphone harganya 1 juta. Orang bayar 1 juta, itu price. Kalau value itu apa yang orang tersebut akan dapatkan. Contoh lagi handphone. iPhone harganya puluhan juta. 10, 11, 12, 15, dan segalanya. Kalau price tadi tuh harganya 11, 12, 13, 14 itu harganya, itu yang orang bayarkan. Tapi value adalah yang orang terima. Ketika pakai handphone Apple, dia merasa cool, merasa masuk ke lingkaran orang-orang yang berbeda, lebih dari kebanyakan orang yang ada, merasa katanya fotonya lebih baik, katanya jauh lebih safe, seperti itu. Itu value yang didapatkan. Apple tidak hanya sekedar menjual harga. Apple memainkan value-value itu. Apple dalam kampanye selalu bilang tentang kecepatan, keamanan, dan lain-lain. Ya. Nah, teman-teman, terbayang dulu nggak bedanya price dan value? Jadi kalau seperti itu, teman-teman harus mulai memikirkan ketika approaching klien, jangan bicara hanya sekedar price. Karena price itu logika, 1 juta, 2 juta, 3 juta, itu logika. Value itu loh emosional. Jadi teman harus membuat story, cerita di rumah tersebut sehingga orang itu atau kliennya tertarik membeli rumah tersebut. Dan ketika budgetnya cukup, case close, terjadi penjualan. Meskipun mungkin harga rumahnya lebih mahal dibanding harga rata-rata. Hal yang sama, meskipun harga rumahnya murah, kalau value-nya nggak cocok dengan klien yang kamu punyain, nggak cocok yang dia akan dapat, belum tentu loh. Harga semurah itu pun dia akan beli. Kita pernah bahas di video-video sebelumnya, pembelian itu berdasarkan emotionally lebih banyaknya, bukan berdasarkan logika. Value itu di unsur emosional, logika itu di unsur harga. Jadi, kalau kamu sepakat dengan video-video saya sebelumnya, berarti kamu harus menyentuh unsur emosional kan? Berarti kamu harus mencoba meramu rumah tersebut value-nya seperti apa. Dan value itu relate-nya di sini, di hati, bukan di pikiran. Jadi kamu harus bisa masuk ke dalam bahasa kalbu, bukan bahasa logika saja. Logika cukup sampai harga. Value ada di hati. Nah masalahnya, hati lebih dinamis dibanding otak kan? Hati hari ini sejam kemudian belum tentu sama, sehari kemudian belum tentu sama. Ya, sedangkan kalau logika mungkin akan relatif stagnan terus. Jadi inilah PR kamu, inilah kehebatan kamu, inilah kemampuan kamu untuk mengolah semuanya itu, mengolah emosional, mengolah perasaan, mengolah value, sehingga di satu titik bisa terjadi penjualan. Saya yakin banget ketika kamu melakukan itu, yang kamu mainkan bukan hanya sekedar harga kok. Yang kamu mainkan adalah value-nya tanpa disadari. Meskipun kamu struggle, berjuang dengan negosiasi harga, tapi padahal sebenarnya yang mereka mau beli itu bukan harga saja, tapi value. So mulai sekarang, pikirkan value-value itu. Pikirkan gimana caranya mengemas properti yang kamu jual menjadi punya value yang baik. Kalau itu bisa, jangan-jangan harga menjadi nomor 2. Dan itu yang membuat orang lain, agen properti akan kagum dengan kamu, kenapa kamu bisa jualan. Padahal barang yang sama dia tidak bisa jual. Karena kehebatan kamu
meramu emosional melalui value.